Selamat pagi, perkenalkan saya Emiliana Dafrosa Kemba, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 503051187001, nomor induk mahasiswa 2586905028. Saat ini akan praktek mengajar di SMAK Suradikara ND kelas 11 dengan materi karya pastoral gereja. Temanya gereja yang mewartakan atau kerikma. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar hari ini? Yakin luar biasa? Yakin. Tuhan, kalau hari ini kabarnya baik atau luar biasa? Ya. Senang bertemu lagi hari ini? Senang. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan menyertai, melindungi kita dalam proses kegiatan belajar ini, dan juga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa kalian resapi dengan baik, kemudian nanti bisa berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, siapa yang mau berdoa pagi hari ini? Saya, Bu. Oke. Dio. Ya, silakan. Kita semua berdiri ya. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang berlimpah. Engkau mengutus para murid-Mu untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa ke seluruh dunia sampai akhir zaman. Semoga kami memahami pewartaan-Mu dan ajarlah kami untuk mau dan mampu terlibat dalam pewartaan gereja-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Sekarang Ibu cek dulu kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? 3 orang. Siapa tidak hadir? Desa. Oke. Yensi. Oh ya, ini 4 orang. Sakit kan? Ya, Ibu. Ada sakit. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Baik, Ibu berharap bahwa ya kalian bisa siap, bisa berproses dengan baik bersama dengan Ibu, supaya ya pelajaran yang kita peroleh di tempat ini dalam waktu yang meskipun terbatas tapi bisa bermanfaat ya. Karena kita sebagai anggota gereja ke depannya kita akan selalu ada bersama dengan orang-orang di sekitar kita atau di masyarakat kita, baik sesama gereja maupun yang non gereja. Oke. Jadi materi yang akan kita pelajari itu gereja yang mewartakan, terutama gereja dalam bahasa Latin disebut dengan kerigma. Jadi gereja yang mewartakan atau kerigma. Ada yang tahu apa itu gereja? Ada yang tahu? Ya. Silakan. Menurut saya gereja itu perkumpulan atau persatuan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Perkumpulan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti kita yang dibaptis ini yang disebut dengan gereja. Nah, sekarang kita punya tugas untuk mewartakan. Tujuannya apa kita belajar gereja yang mewartakan? Jadi hari ini kita melihat gereja yang mewartakan, atau kita ini orang-orang yang dibaptis ini, kita belajar gereja yang mewartakan itu apa. Jadi kalian bisa lihat bahwa dengan memahami karya pastoral gereja, terutama gereja yang mewartakan, ya kalian bisa menghayati
kemudian mengambil bagian dalam melayani sesama untuk mewujudkan cinta Allah terhadap sesama. Mewujudkan cinta Allah terhadap sesama melalui karya-karya pastoral gereja. Jadi itu tujuannya, bahwa kita belajar gereja yang mewartakan supaya kita bisa mewartakan kepada sesama cinta Allah. Jadi Allah berkarya melalui kita menjadi pelantarannya Allah untuk mewartakan kepada siapa? Sesama. Oke. Tadi kalian sudah sebutkan bahwa gereja itu orang-orang dibaptis. Tugasnya apa saja? Tugas dari gereja selain mewartakan tadi apa saja? Kita yang dibaptis itu tugasnya apa saja? Saya beda. Tugas kita tuh untuk saling menjaga, saling melindungi sama, terus selalu prihatin terhadap kesusahan orang lain, selalu ada ketika orang semua membutuhkan. Oke, berarti kita harus punya rasa peduli terhadap sesama. Selain mewartakan, kita yang berbakti punya tugas apa? Peduli terhadap sesama. Oke. Bagaimana cara kita mewartakan ini? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita bisa mewartakan? Atau bagaimana caranya yang tadi kita yang sebut dengan peduli itu? Bagaimana cara kita lakukan? Nah, ya cara yang kita bisa lakukan itu konkretnya itu di kelas itu, kalau misalnya teman sedang membutuhkan kita, kalau misalnya mereka terbawa pensil atau tulisannya, kita bisa kasih mereka. Oke, bisa peduli itu mulai dari lingkungan yang kecil toh, di kelas ada yang membutuhkan, yang kita memberikan bantuan, itu bukti peduli terhadap sesama. Ya. Kapan saja selain yang di kelas tadi, kapan lagi kita bisa mewartakan? Yang di belakang sana? Ya. Di lingkungan masyarakat, contohnya bantuan untuk teman-teman yang kena bencana alam, kita peduli terhadap mereka juga. Iya, di lingkungan kalau ada yang mengalami musibah, bencana, kita bisa peduli. Yang lain lagi di mana? Kapan kita bisa mewartakan? Oke, baik. Nanti kita akan pelajari dalam materi ini. Jadi tugas kita itu apa saja yang dari bagian mewartakan, bagaimana kita harus mewartakan, dan kapan kita yang harus mewartakan. Ya. Baik, untuk lebih memahami ini, bagaimana mewartakan, ada seorang orang kudus, orang muda. Ya, nanti kita akan menyimak kisahnya dari orang kudus yang baru-baru ini tanggal 7 September 2025 diberi gelar Santo, yaitu Santo Carlo Acutis. Nah, kita bisa simak kisahnya dalam buku siswa halaman 105 sampai 108. Jadi sekarang kalian bisa lihat bagaimana kisah dari Carlo Acutis ini. Jadi silakan. Ada yang tidak punya buku paket? Ya. Semua punya ya? Tidak ada yang lupa ya? Oke, kalau begitu silakan. Ya, silakan menyimak dulu. Menyimak kisah itu. Baik, setelah menyimak kisah tadi, kisah dari Santo Carlo Acutis, Ibu mau berikan beberapa pertanyaan. Ya. Ibu berikan beberapa pertanyaan. Ya. Apa kesan yang kalian dapatkan setelah baca kisahnya tadi? Oke, silakan. Siapa namanya? Karisa. Silakan Karisa. Jadi kesan yang saya dapat dari artikel itu adalah rasa kagum terhadap Beato Carlo Acutis yang tetap dekat dengan Tuhan meskipun hidup di zaman modern ini.
Ia menggunakan teknologi untuk mewartakan iman Tuhan dan kasih Tuhan. Kisahnya membuat saya sadar bahwa anak muda juga jadi kudus lewat hal-hal sederhana dengan memanfaatkan bakat yang kita punya. Oke, terima kasih teman-teman. Berikut, apa pesan yang kalian dapatkan dari kisah hidup Beato Carlo Acutis ini dan bagaimana kalian hendak terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pesan yang kami dapat itu adalah pentingnya mencari kekudusan, menggunakan teknologi secara positif untuk menyebarkan kebaikan dan menjadikan ekaristi serta doa sebagai pusat kehidupan spiritual. Hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan yang pertama itu mencari kekudusan dengan menjalankan praktik rohani seperti misa harian, doa rosario, dan menerima ekaristi karena ini adalah jalan menuju surga. Yang kedua, memanfaatkan teknologi secara bijak dengan menggunakannya sebagai alat untuk menyebarkan pesan kebaikan dan iman seperti yang dilakukan Beato Carlo Acutis melalui situs webnya tentang mukjizat ekaristi. Lalu yang terakhir itu menjadi pribadi yang peduli dan berbagi kasih serta seperti Carlo yang bukan terhadap kesulitan orang lain dan membantu mereka serta mengasihi dan menolong orang-orang yang miskin. Oke, tepuk tangan. Berikut, pertanyaan, apakah kalian juga terlibat dalam kehidupan menggereja di lingkungan KUB, di paroki, di tempat tinggal kalian? Apakah kalian terlibat dalam hidup menggereja? Kalau terlibatnya seperti apa? Satu orang bisa mungkin ceritakan sebagai orang muda dalam lingkungan masyarakat. Ya, siapa? Oke, silakan. Coba ceritakan keterlibatan Anda di lingkungan KUB. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Selamat siang. Jadi soal nomor 3 ini, apakah kalian juga terlibat dalam kehidupan menggereja? Jadi saya juga teman-teman juga sebagai umat Katolik pastinya mempunyai pengalaman masing-masing. Sekarang saya akan menceritakan sedikit bagaimana keterlibatan saya dalam hidup menggereja. Kan yang saya dikaitkan di keluarga Katolik ini. Terus pas saya umur 4 atau 5 tahun, saya mulai mengikuti kakak saya, yakni mengikuti kegiatan kami di paroki kami. Jadi waktu itu kakak saya jadi JPA dan saya jadi anak kami. Kemudian setelah mengikuti kami sekitar 6 tahun kemudian, saya kelas 1 SMP, saya menjadi JPA menggantikan kakak saya. Kan kalau kami tingkatan dia, kami terus jadi kakak JPA, saya ikut mendamping. Dari SMP saya menjadi kakak JPA, terus saya yang menggantikan kakak saya untuk menjaga dan mendampingi adik-adik kami. Kemudian kami mulai mengikuti Kasmir dan teman-teman di Profi, mulai mengikuti kegiatan Jumas kami, baik itu di Profi kami sendiri yang diadakan oleh Kevikepan waktu itu secara serentak di Kuskumenang Ngede. Kemudian mengikuti kegiatan Jumas kami lagi yang terjadi di Profi Edukasi Profi Kumo yang diadakan oleh Komunio di beberapa provinsi di wilayah kami ATP APT. Setelah itu, setelah mengikuti kami JPA, kemudian saya dipercayakan untuk menjadi pelayan alta yakni Misdinar. Awal-awalnya kalau masih SD, masih jadi adik kami, tanggungan saya mungkin hanya pegang salib sudah. Hanya setelah SMP, setelah jadi JPA, Romo dan teman-teman mulai mempercayakan saya untuk menjadi Misdinar, tetapi sudah naik tingkatnya, sudah bisa pegang kuku. Terus pertama kali yang saya pegang kuku itu, saya juga sebangga karena waktu itu pertama kali saya pegang kuku pas kami perayaan Hari Raya Kamis Putih. Dan saya sekarang sekali waktu itu kan kami lupa itu yang Romo pegang ya. Yang saya kuku, makanya saya bangga sekali dengan itu. Peristiwa itu malam untuk saya yang Misdinar. Kemudian tahun depannya setelah
pertama kali saya misi dinner yang hari Kamis Putih, 3 pekan suci itu saya yang misi dinner semua. Mulai dari Minggu malam, habis itu sampai ke ini Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan Sabtu itu. Jadi saya semangat sekali kalau bergabung menjadi bagian dari gereja dan itu jadi saya melayani umat dengan menjadi misi dan salah satu yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, sekarang kita lihat dari pengalaman Beato Carlo Acutis ini, kemudian kita lihat pendasaran dari mana kita sebagai anggota gereja ini harus mewartakan. Nah, dasarnya yang pertama kita lihat dari kitab suci Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai ayat 20. Oke. Sebelum kita membaca kitab suci masih semangat? Masih. Masih semangat benar? Masih. Oke. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Masih semangat? Masih. Oke. Baik. Sekarang kita lihat teks Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai ayat 20 yang menjadi dasar bagi kita untuk mewartakan. Kita punya tugas mewartakan, pendasarannya dari sini. Oke. Satu orang ibu bisa minta yang lain sambil membaca. Satu orang berdiri untuk kita yang lain mungkin yang tidak punya bisa mendengarkan dari teman baca ini Alkitab. Silakan berdiri. Yang tidak punya Alkitab sambil mendengarkan temanmu yang baca, yang lain sambil baca di Alkitab masing-masing. Oke. Ya, silakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik, silakan. Setelah membaca tadi, kita untuk lebih mendalami teks yang tadi, teks Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20, kalian akan mengerjakan soal-soal dalam LKBD pertama itu, ya, di dalam kelompok masing-masing, ya. Kemudian masing-masing kelompok, ya, diberikan kesempatan menggunakan HP kamu untuk membuat jawaban poin-poinnya pakai Canva. Jadi satu kelompok boleh menggunakan 1 HP. Silakan. Silakan. Ya. Ada kelompok yang tidak punya HP? Ya. Ya, satu-satu bisa semua. Oke, silakan. Ada yang tidak punya data? Ada. Baik. Sekarang silakan di LKBD itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Silakan mengerjakan dalam kelompok menggunakan Canva. Setelah itu bisa kirim ke ibu. Nanti kalian presentasi dari masing-masing kelompok itu melalui ini laptop ibu. Jadi silakan. Yang sudah selesai silakan langsung kirim ke laptop WA ibu.
dikirim satu kelompok. Ini satunya dari Lumen Genesis. Ini baru satu kelompok ini. Kewartaan kelompok 3. Kelompok yang lain silakan. Silakan kirim. Nah, yang lain perhatikan ke temanmu di depan ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Langsung saja saya sebagai moderator akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan jawaban. Pertanyaannya, apa pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20? Jawabannya, pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 adalah perintahnya kepada murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dengan memimpin mereka dalam baptisan dan mengajarkan semua yang telah Yesus perintahkan, serta jaminan bahwa Yesus akan menyertai mereka senantiasa sampai akhir zaman. Sekian jawaban dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kami kasih jawab. Oke. Silakan mereka yang ada yang beri kesempatan. Baik, kepada Gio saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan dari kelompok kami, menurut kelompok kamu, bagaimana cara kita sebagai kaum muda dapat mengatakan Injil kepada sesama kita seperti yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Kalau kami ingin menjawab pertanyaan dari Gio, mungkin salah satu caranya itu dengan menyalurkan kasih persaudaraan bagi saudara dan saudara kita atau bagi sesama. Itu contohnya membantu orang-orang yang kurang mampu, atau kita juga bisa melayani orang-orang yang membutuhkan. Dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan kelompok saya, sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja. Pertanyaannya, apa arti pewartaan dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20? Setelah diskusi kelompok kami, jawaban dari kelompok kami adalah pewartaan dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 berarti memanggil setiap orang untuk memperluas ajaran Yesus dengan cara pergi ke segala bangsa, membaptis mereka sebagai tanda pengikut Yesus, dan mengajar mereka untuk melakukan semua perintah Yesus. Sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan, waktu dan kesempatan kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami kepada masing saya silakan. Untuk pertanyaannya, bagaimana bentuk pewartaan Injil dalam hidup kita pada zaman sekarang? Bentuk pewartaan Injil pada zaman sekarang antara lain, yang pertama, melalui sikap dan teladan hidup. Contoh dari melalui sikap dan teladan hidup itu menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, mengasihi dan adil. Contoh yang kedua, orang lain bisa melihat nilai Injil lewat tindakan nyata kita sehari-hari. Kemudian, yang kedua melalui kata-kata yang membangun, memberi penghiburan, semangat dan kebenaran kepada sesama, kemudian menghindari kata-kata kasar atau yang menjatuhkan. Yang ketiga, melalui pelayanan dan solidaritas. Orang miskin, sakit atau yang kesulitan, serta aktif dalam karya sosial di sekolah, gereja atau masyarakat.
Yang keempat, melalui teknologi dan media sosial. Kita bisa menyebarkan pesan kebaikan, doa atau ayat firman Tuhan. Yang kedua, menggunakan media sosial sebagai sarana pembuatan Injil yang menjangkau banyak orang. Yang kelima, melalui doa dan pengajaran iman. Kita bisa mengajak teman atau keluarga untuk berdoa bersama, lalu membimbing adik atau sahabat untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya dan silakan. Baik, ini dari teks kitab sucinya. Nah, sekarang dalam ajaran gereja, sebagai orang Katolik, kita tahu bahwa ajaran-ajaran yang itu kita tahu tidak hanya dari kitab suci, kita juga ada ajaran gereja. Nah, sekarang kita lihat dari Lumen Gentium artikel 17. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk membaca Lumen Gentium artikel 17. Ya, masing-masing orang silakan ya membaca Lumen Gentium artikel 17. Setelah membaca, ya silakan menjawab beberapa soal untuk menjadi ya supaya kita lebih mengerti apa pesan dari ajaran gereja Lumen Gentium artikel 17. Ada pada LKPD 2 ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk mendalami itu pertanyaan-pertanyaan, pertama Ibu berikan kesempatan ke kelompok yang ini untuk menjawab soal pertama ya. Ya. Yang ini yang kedua. Nanti yang ketiga Kami yang kedua. ya. Dari Lumen Gentium kamu yang kedua. Oke, yang nomor satu yang mana? Ya, yang pertama. Oke, silakan. Silakan Lumen Gentium artikel 17. Yang nomor satu silakan. Kelompok nomor satu silakan menjawab. Lumen Gentium artikel 17. Dalam Lumen Gentium, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja artikel 17 menjelaskan bahwa kebenaran Injil atau misi gereja berakar pada perintahkan Kristus sendiri untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dari kutipan kitab suci Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Artinya, dasar dari pewartaan Injil adalah kehendak dan pemerintah Yesus Kristus sendiri. Gereja didirikan oleh Kristus untuk meneruskan karya keselamatannya dan mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, ya, buatlah sebuah refleksi pribadimu. Ya, masing-masing orang silakan membuat refleksi. Ya. Tentang upaya apa saja yang bisa kalian lakukan sebagai orang muda untuk menjadi pewarta di zaman sekarang. Ya. Bisa dalam bentuk doa, dalam bentuk ya, puisi, dan dari siapa yang kamu temukan dari kitab suci. Nah, kamu bisa bagikan ke media sosial. Bisa bagikan ke media sosial. Itu sebagai bentuk aksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, silakan satu dua orang bisa sebutkan hal-hal apa yang kamu bisa peroleh dalam kegiatan ini. Ya. Dalam mewartakan Injil Tuhan itu bukan saja dengan kata-kata, tetapi kita bisa juga dengan tindakan nyata dalam hidup kita sehari-hari kepada sesama. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain lagi? Hal yang menarik yang kamu peroleh dari kegiatan KB yang kita hari ini? Silakan. Yang saya peroleh dari materi yang saya dapat hari ini yaitu nanti yang pimpin lagu siapa? Saya. Oke, silakan. Baik.